Bulan lalu ada yang tanya gini sama saya, Pak, kenapa ya Tuhan nggak adil? Orang itu kerja keras, tapi kok miskin-miskin aja? Sementara orang yang korupsi uangnya banyak, kaya raya. Saya bilang gini sama dia, kalau kamu menilai kekayaan dari uang, dari harta, dari jabatan, dari status, dari ketenaran, kamu nilai dari situ, berarti kamu kerdil rohani. Kamu nggak ngerti kekayaan di dalam Tuhan itu seperti apa. Bapak Ibu, saya punya teman usianya waktu itu ya umur 30-an lah ya. Di tanggal 25 gajinya habis. Karena dia baru masuk sebuah pekerjaan, gajinya habis. Di tanggal 25 dia pernah ketemu sama saya, dia nangis sama saya, dia lagi ceritain tentang kondisi hidupnya. Karena gajinya habis. Pertama saya nggak ngerti, saya bilang gini karena dia teman baik, kamu minta uang, mau pinjam duit? Bukan. Sambil nangis dia sambil cerita gini, Bill, kamu tahu nggak Bill, habis tanggal 25 sampai awal bulan depan, itu aku makan paling enak. Aku bisa, kan uang nggak ada. Justru di tanggal-tanggal seperti itu ada aja orang yang ngajak aku makan, ada aja orang yang kirim makanan buat aku. Ada aja yang suruh aku jadi WL padahal aku nggak bisa nyanyi. Jadi aku dapat PK. Jadi setelah tanggal 25 sampai awal bulan depan itu pemeliharaan Tuhan luar biasa. Bahkan aku makan paling enak di situ kok. Jadi kalau sampai aku minta uang sama kamu, aku menutup pintu berkat Tuhan, nggak mau. Aku cuma cerita. Aku lagi kasih tahu sama kamu betapa hebatnya Tuhan, gitu loh Bill. Aku lagi nangis terharu nih, bukan nangis gak ada harapan, dia bilang gitu. Tinggal di kos-kosan, gajinya pas-pasan. Tanggal 25 habis uangnya. Gak lama setelah dia cerita itu, teman saya satunya lagi, ini sama-sama dua-duanya ke gereja, sama-sama menyebut dirinya orang Kristen. Teman saya yang satu lagi ini di dunia usaha di Jakarta ya cukup terkenal lah. Punya apartemen di mana-mana, rumah di mana, kaya lah, kaya secara harta, uang, kaya. Gak lama setelah teman saya ngomong soal kesaksian dia tentang hidupnya di mana tanggal 25 gajinya habis, teman yang satu ini yang kaya secara uang dan harta loncat dari apartemennya bunuh diri karena stres hidupnya. Sekarang saya tanya, yang kaya yang mana? Yang tinggal di kos-kosan tuh? Kayanya di sini, bukan di tangan. Makanya aku datang bawa hidup yang berkelimpahan, gak ada hubungannya sama uang, harta, jabatan, status, gak ada. Hubungannya di sini. Banyak orang bergelimpangan dengan uang, stres, sakit-sakitan, gak menikmati uangnya. Stres. Tapi ada orang yang hidupnya sangat sederhana, tapi setiap hari tersenyum. Kaya orang itu. Makanya ikut Tuhan ya, jangan kerdilkan Tuhan. Jangan lihat dari sisi dunia, nggak bisa, nggak bisa. Dan ingat, selagi kita masih dikasih waktu, waktu kita kan berkurang di sini. Ada amin? Amin saya.